Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Firmansyah dari kelas MK4C akan mempresentasikan pengaruh perilaku organisasi terhadap perilaku individu dan kelompok. Yang pertama itu kita akan menjelaskan definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok. Hal ini meliputi aspek yang ditimbulkan oleh pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula, aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia itu tujuannya praktis. Dari penelaahan studi ini yaitu untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasinya tersebut. 3. Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar manusia dalam berorganisasi, yang meliputi studi-studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam berorganisasi. Isi utama perilaku organisasi adalah hubungan antar manusia dalam organisasi yang diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selanjutnya kita akan menjelaskan manfaat-manfaat perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi bertindak sebagai peta jalan untuk kehidupan anggota dalam organisasinya. Yang kedua, melakukan penelitian sistematis yang berguna dalam memahami dan memprediksi kehidupan manusia di dalam organisasinya. Yang ketiga, perilaku organisasi ini membantu setiap individu untuk memahami perilaku-perilaku mereka sendiri dan orang lain yang berada dalam organisasi tersebut, sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal di antara individu-individu yang berada dalam organisasinya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan unsur-unsur perilaku organisasi tersebut. Yang pertama, yaitu sistem. Sistem bahwa organisasi adalah kumpulan-kumpulan dari sub-sub sistem. Yang kedua ada pola aktivitas, bahwa di dalamnya ada aktivitas yang dilakukan orang yang dilaksanakan secara relatif teratur dan cenderung berulang-ulang. Yang ketiga yaitu sekelompok. Sekelompok itu artinya sekelompok orang organisasi, yaitu adalah kumpulan orang-orang yang mengikuti, yang berpartisipasi di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir ada tujuan. Tujuan itu setiap organisasi itu memiliki tujuannya masing-masing demi mencapai tujuannya tersebut. Pengaruh perilaku organisasi terhadap perilaku individu dan kelompok. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuannya dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah, sehingga dapat disebutkan bahwa produktivitasnya berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan. Maksudnya itu, pengaruhnya itu kalau bagi individu yang kedua, pengurangan kemangkiran. Yang dimaksud pengurangan kemangkiran yaitu tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan efisiensi organisasi tersebut. Yang mana jika individu perorangan tidak masuk, mereka itu akan berpengaruh terhadap organisasinya tersebut dalam melakukan proses-prosesnya yang akan mencapai tujuannya masing-masing. Yang ketiga ada penurunan turnover. Turnover yaitu pengunduran diri secara permanen dari organisasi tersebut. Mengapa bisa terjadi? Karena dari dalam individu tersebut mereka merasa tidak puas apa yang didapatkan dan apa yang dikerjakan dari perusahaan tersebut.
Yang terakhir ada penurunan kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu perbedaan antara banyaknya bayaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka lakukan, maksudnya yang mereka kerjakan oleh perusahaan tersebut. Karyawan dinyatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan mereka. Yang dimaksud positif itu eh, jadi misalkan kita kerja nih, kita kerja terus pendapatan kita, gaji kita juga sesuai gitu. Nah, itu yang dimaksudkan positif. Jadi karyawan merasa nyaman kerja di situ. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku organisasi. Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu di dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Pendekatan sumber daya manusia yang dimaksudkan itu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang berguna lah dan yang bertanggung jawab. Ya, ini beberapa pendekatan menurut Gibson. Yang pertama ada way of thinking, tingkat analisis pada level individu, kelompok, dan organisasi. Yang kedua ada interdisciplinary file, memanfaatkan berbagai disiplin model, teori, dan metode dari disiplin yang ada. Yang ketiga itu ada humanistic orientation, yaitu manusia dan segala sikapnya, perilakunya, persepsinya, kapasitasnya, perasaannya, dan tujuan merupakan nilai utama bagi mereka. Yang keempat ada performance oriented, yaitu selalu mengarah pada performance-nya. Jadi mereka tidak mau performance-nya itu buruk, kerja mereka buruk. Yang terakhir ada external environment, yaitu lingkungannya eksternal mempunyai pengaruh terhadap organisasi tersebut. Jadi lingkungan dari luar organisasi tersebut itu mempengaruhi mereka. 3. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan lingkup perilaku organisasi. Yang pertama, untuk mempelajari perilaku manusia dalam berorganisasi melalui 3 tingkatan analisis, yaitu yang pertama tingkatan individu, yaitu karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Yang kedua ada tingkatan kelompok, yaitu dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Yang ketiga ada tingkatan organisasi, yaitu faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku tersebut. Selanjutnya ada variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Yang pertama ada variabel-variabel dependent, yaitu faktor-faktor kunci yang ingin dijelaskan atau diperkirakan dan yang terpengaruh sejumlah faktor lain. Misalnya itu respon yang dipengaruhi oleh suatu variabel bebas. Maksudnya variabel bebas itu misalnya kita ada orang mengucapkan assalamualaikum. Nah, kita kan kayak respon, kalau nggak kita tuh bakal menanggapi ya waalaikumsalam dengan menjawab waalaikumsalam. Terus yang kedua itu ada variabel independen. Variabel-variabel tersebut antara lain yang pertama variabel individu, yaitu usia, jenis kelamin, terus suatu perkawinan, masa kerja. Yang kedua ada variabel level kelompok. Yang ketiga level sistem organisasi. Sedangkan fokus dalam mempelajari perilaku keorganisasian yaitu perilaku individu dan organisasi, kedua struktur organisasi dan kelompok, yang ketiga proses itu interaksi antar anggota. Proses tersebut berupa komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya kita akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang kita jelaskan tadi. Perilaku organisasi yaitu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu. Tujuan praktis dalam penelaahan studi ini yaitu untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia untuk mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasinya. Ya, selanjutnya itu ada saran. Dalam sebuah organisasi, kita sebagai pelaku organisasi harus terlebih dahulu memahami tentang perilaku-perilaku dalam organisasi tersebut. Memahami bagaimana tindakan saat bekerja, tindakan saat kita mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat dari orang lain, dari teman kita ataupun kelompok di dalam organisasi agar tercapainya tujuan-tujuan yang akan kita capai atau yang ingin kita buat agar tujuan kita itu berhasil dan mencapai tujuan yang tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.